sudah di oh sekarang ada keterangan ya. Biasanya saya nggak tahu Anda, dapat notifikasi atau tidak. Saya dapat notifikasi bahwa this meeting is recorded ya, jadi, meeting ini direkam. Oke, sebentar saya share. Ini saya harus hapus dulu partisipannya kalau nggak keganggu. Ini tadi portalnya ya. Baik, kita masuk ke kaitan materi yang lalu dengan yang sekarang. Oh ya, karena Anda baru merekam ya. Oke, jadi gini. Ya, saya buat resumenya lah ya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah tentang investment. Yaitu ketika Anda punya uang ya, dan posisi Anda berarti sebagai investor. Dan ini berbanding terbalik, ini saya harus mengingatkan terus-menerus ya, dengan asumsi tidak semua di antara Anda, maaf sekali lagi, tidak semua Anda fokus pada materi yang berbeda yang sudah kita bahas. Jadi kalau yang lalu kita bahas materi terkait dengan hutang, ya berarti ketika Anda butuh duit. Gitu. Nah sekarang posisinya Anda punya uang, gitu. Jadi Anda jadi orang kaya, gitu ya, punya duit, jadi perusahaan Anda punya kelebihan uang, Anda berposisi sebagai investor dan kemudian tindakan yang Anda lakukan adalah investasi atau investment. Nah, secara umum investasi dibagi menjadi dua gitu ya. Ini yang pernah saya tuliskan tapi tidak ada salahnya saya ulang kembali ya. Jadi Anda bisa investasi ke surat utang ya, dalam bentuk debt ya. Biasanya obligasi atau bonds ya. Bisa juga ke hutang yang lainnya, misalkan notes ya, dan lainnya. Ini yang paling lazim. Nah, kemudian tadi ini sudah kita bahas ya, yang bond dan notes. Tadi ini bisa niatnya help for collection, ya. Bisa juga niatnya help for collection and selling, atau memang niatnya di trading kan, diperdagangkan. Ya tentu saja nih pencatatannya berbeda-beda ya, antara held for collection karena dia bersifat jangka panjang, maka pasti tidak menggunakan fair value, gitu logika sederhananya. Kemudian held for collection and selling juga tidak menggunakan fair value kecuali pada saat akan dijual. Sedangkan trading itu pasti menggunakan fair value. Karena trading nggak mungkin tidak menggunakan fair value. Nah, kalau pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau tidak ada fair value-nya? Nah, asumsi yang kita pakai di dalam pembahasan ini, bonds dan notes ini dibelinya di pasar modal. Ya. Jadi, Anda bertransaksinya di pasar modal. Jadi, pasar resmi. Atau di bursa efek. Kalau di bursa efek ya pasti ada harganya, gitu. Jadi nggak bisa Anda bertanya kemudian, Pak, bagaimana kalau nggak ada harganya? Ya tanya sama pengelola pasar modal. Di Indonesia tanya sama pengelola bursa efek Indonesia. Oh nggak ada nih harganya. Kemudian mereka jawab, oh ya Pak, maaf karena obligasi tersebut disuspend, ditangguhkan. Ya sudah, ya, itu berarti resiko Anda tinggi itu. Ya, berarti Anda harus menghubungi pihak pengelola dana investasi Anda. Misalkan Anda, kalau di manajemen keuangan nyebutnya bank investment ya, investment bank. Atau Anda menghubungi perusahaan keuangan yang membantu Anda, atau broker, bahasa lainnya, tanya sama mereka, gimana nih, kok obligasi yang saya beli disuspend? Itu urusan yang lain. Nggak ada hubungannya sama akuntansi, ya, kecuali nanti akuntansi harus mencatatnya. Nah, kemudian yang kedua, selain hutang adalah saham. Jadi Anda bisa juga melakukan investasi dalam bentuk saham. Baik saham biasa maupun saham preference gitu ya. Meskipun ya ini harus saya garis bawahi, biasanya diasumsikan saham yang kita beli adalah saham biasa. Mengapa? Karena saham preference ini adalah jenis saham yang jarang diperjualbelikan. Bukan berarti tidak ada ya, ada perusahaan yang menjual belikan saham preference-nya, tetapi sangat sedikit atau dianggap tidak lazim. Beda dengan saham biasa. Sehingga kalau Anda lihat di pasar modal yang diperjualbelikan di sana itu adalah saham biasa.
Mungkin Anda kenal baik dengan istilah IHSG, ya, Indeks Harga Saham Gabungan. Maka IHSG di sana isinya ya saham biasa. Nah, ketika Anda melakukan investasi dalam bentuk saham, jadi secara umum gitu ya, secara umum. Kalau Anda membeli saham, maka yang Anda lihat ya maaf, akuntansi gitu ya. Yang dari sisi akuntansi yang perlu Anda lihat, saya ulangi kalimatnya ya. Jadi ketika Anda membeli saham perusahaan lain sebagai investor tentu saja, maka yang dilihat adalah persentasenya. Ya. Jadi persentase dari saham itu sendiri. Jadi beda dengan debt. Ya, kalau debt itu tidak dilihat dari persentasenya, ya, tetapi untuk saham lihat persentasenya. Dan kemudian ada kesepakatan. Jadi saya harus nyebutnya kesepakatan karena kalau ditanya literaturnya ya saya belum berhasil atau ya belum pernah melakukan dan belum berhasil mentelusuri kenapa kok ada angka 20, 50 dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya patokan yang dipakai itu kalau kurang dari 20, karena ada beberapa yang saya kasih garis putus-putus ya, ada yang ketentuannya ada yang kurang atau sama dengan 20 gitu. Tapi ada yang tegas kurang dari 20. Ya, PSAK kita kalau tidak salah kurang dari 20. Nanti dicek ya. Saya tidak hafal semuanya nih, kadang-kadang lupa juga. Ya, jadi ada yang sampai dengan 20, ada yang kurang dari 20%. Tapi patokan yang paling lazim adalah 20. Kemudian ada yang yang kedua adalah kalau persentasenya antara 20 sampai dengan 50, ya 20 sampai 50%, dan yang berikutnya adalah lebih dari 50%. Nah, saya pernah baca beberapa literatur yang di atas 20, yaitu nyebutnya 25. Ya saya kadang bertanya juga dari mana angka 25. Itu kondisi yang ada. Tapi umumnya sih yang paling banyak dipakai 20. Buku kita seingat saya pakai yang 20. Jadi untuk saham ini yang perlu Anda lihat ya perbedaan antara bonds atau obligasi ya, surat hutang dengan kalau Anda membeli saham adalah dari sisi persentasenya. Nah, khusus yang persentasenya kurang dari 20 atau sampai dengan 20 ini ada yang lihat sama seperti yang atas ini, jadi ada yang trading, ada yang diperlakukan sebagai non-trading. Non-trading itu maksudnya ini, ya, held for collection dan held for collection and selling. Ya karena memang logikanya Anda beli saham, Anda sebagai perusahaan membeli saham perusahaan lain kan bisa juga niatnya memang untuk diperjualbelikan. Yang tadi saya katakan, saya mungkin skip ke sini dulu ya. Jadi kalau Anda beli saham, ini teori di dalam manajemen keuangan, maka return yang Anda dapatkan hanya dua, gitu ya. Anda mengharapkan dividen, dan kedua Anda mengharapkan capital gain. Nah, kalau Anda sahamnya kurang dari 20, ada kecenderungan, sekali lagi kecenderungan ya, Anda mengharapkan ini. Gitu. Jadi memang untuk ditradingkan gitu. Jadi perusahaan memutuskan membeli investasi dalam bentuk saham karena berharap ada keuntungan jangka pendek ya. Kalau trading ini pasti jangka pendek. Karena tidak ada yang namanya trading jangka panjang. Anda beli barang sekarang, Anda jual 2 tahun lagi, itu bukan trading. Ya, trading itu Anda beli hari ini, Anda jual hari ini bila perlu. Atau Anda beli barang hari ini, ya Anda jual 1-2 hari kemudian, atau maksimal 1 minggu. Kan nggak ada orang jualan berharap saya mau menjual barang nih ya harapan saya 1 bulan cukup satu kali transaksi sajalah cukup laku sekali saja. Nggak ada orang jualan begitu kecuali yang dijual barang-barang yang mewah ya, barang lux atau barang yang disebutnya tertier, barang yang apa ya, kebutuhan tertier ya, yang tidak dibutuhkan setiap saat oleh seseorang. Contohnya rumah. Ya, rumah itu kan nggak ada orang tiap hari beli rumah misalkan, ya, kecuali duitnya banyak. Ya. Jadi rumah itu mungkin perusahaan properti ya lakunya mungkin jangan-jangan 1 bulan 1, itu oke lah. Ya, atau mobil mewah, jangan-jangan setahun cuma 1.
kemudian barang-barang mewah lainnya. Gitu ya. Nah, kecuali yang itu pengecualian. Ya. Tapi dalam konteks produk secara umum, kalau bicara trading pasti jangka pendek. Kembali ke sini. Nah, artinya bahwa kalau perusahaan menetapkan atau memutuskan untuk membeli saham, maka bisa saja dia trading non-trading kalau dia persentasenya kurang dari 20%. Nah, bagaimana kalau persentasenya di antara 20 sampai 50 dan di atas 50? Nah, khusus untuk yang 20-50 ini nanti ada perlakuan tersendiri ya. Jadi akuntansi nanti mengenal ada dua metode, ya, metode pencatatan. Ada cost method, saya sebutnya cost method, tapi karena kita bicara IFRS, maka biasanya dalam kurung fair value method. Dan yang kedua adalah equity method. Nah, saya akan fokus ke dua ini. Kenapa? Karena ini yang nanti akan Anda temukan kembali. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Ini yang akan kita temukan kembali pada saat Anda mempelajari akuntansi keuangan lanjutan. Jadi saya akan fokus di sini. Untuk yang detailnya nanti pada saat saya membahas slide ya saya akan jelaskan. Nah, saya ingin fokus dulu ke metode akuntansinya. Metode akuntansi yang dapat dipakai ketika Anda membeli saham. Ya. Tadi ada cost method, dalam kurung fair value method. Ya. Yang kedua adalah equity method. Nah, pada saat Anda membeli investasi dalam bentuk saham, ya, maka ini saya pakai jurnal yang umum dipakai dulu ya. Maka Anda akan mencatatnya ke dalam akun investment in share. Investment in share. Atau ada yang nyebutnya dengan investment in stock. Karena mana share dan stock sama ya, saham. Atau ada yang menggunakan dibalik ya, share investment ya silakan. Ya, itu kan cuma konteks bahasa Inggrisnya aja ya, mau DM atau MD kira-kira gitu. DM itu diterangkan menerangkan atau menerangkan diterangkan. Tapi yang biasa banyak dipakai sih biasanya investment in share atau investment in stock. Nah, kalau Anda menggunakan cost method ya, maka pada saat transaksi ini begini. Pada saat Anda membeli investasi, baik menggunakan cost method maupun equity method, Anda akan sama-sama mencatat mendebit investment in stock. Jadi ini dua metode yang berbeda ya. Jadi Anda akan mendebit investment in, saya sebut begitu ya, in share. Dan kemudian kalau Anda bayar tunai, Anda akan credit cash. Jurnalnya sama. Nah, jurnal berbeda ketika ada informasi-informasi lain dari pihak investi. Kita adalah investor, kemudian lawan investor adalah investi. Investi adalah perusahaan yang menerbitkan saham, yang sahamnya kita beli. Yang pertama, ketika investi mengumumkan dividen dan membayar dividen, ya, mengumumkan dan membayar dividen, saya sebut begitu. Nah, kalau Anda menggunakan cost method, ya, sini ada tadi equity method. Jadi kalau Anda menggunakan cost method, Anda terima cash dividen, saya langsung loncat ke menerima dividen ya, jadi mengumumkan dan membayar dividen. Jadi berarti Anda menerima dividen, maka Anda akan debit cash, gitu. Anda terima uang kan, ya. Dan kemudian mengkredit dividen income atau dividen revenue, ya terserah Anda mau pakai kata yang mana, income boleh, revenue boleh. Oke. Nah, berbeda dengan kalau Anda menggunakan equity method. Ini menarik ya, equity method ini. Jadi equity method itu kalau saya nyebutnya seperti empati gitu. Jadi si investor dengan investinya itu antar investor dengan investi seperti ada hubungan yang khusus, maka nanti disebutnya dengan controlling. Gitu ya. Jadi kalau equity dia gini, ingat dividen itu kan mengurangi return earning. Ya. Maka si perusahaan investor ini pada saat dia menggunakan equity method, dia juga akan mengurangi investasi
investasi saham dari si perusahaan investasi tadi. Jadi karena dividen mengurangi return earning, maka di sini pun dia juga akan mengkredit investment in share atau in stock gitu ya. Bisa disingkat dengan in S. Meskipun nanti S itu ada maknanya ya, subsidiary itu nanti. Nah, debitnya kan Anda terima duit tadi kan? Ya, berarti debitnya adalah cash. Pak, saya nggak terima uang Pak karena baru pengumuman. Ya sudah, Anda debitnya adalah dividen. Kalau di atas ini dividen receivables. Ya. Di sini Anda boleh juga lah menulis dividen receivables. Gitu. Ya. Atau account receivable. Meskipun kalau account receivable nggak pas ya, karena account receivable itu akun yang dipakai untuk transaksi biasa. Nah, yang perlu Anda lihat ini tadi. Ya, bedanya di sini. Dan dampaknya tentu saja sangat berbeda. Dividen income ini akun yang ada di laporan laba rugi, income statement. Ya. Sementara investment in S ini adalah akun yang ada di neraca atau di laporan posisi keuangan. Jadi dampaknya berbeda. Atau dengan kata lain, kalau Anda menggunakan equity method, kemudian si investor ini membayarkan dividen, ya, maka atas penerimaan dividen yang Anda atas uang yang Anda terima dari penerimaan dividen tadi akan mengurangi saldo investasi in S atau share atau stock tadi. Jadi ini jurnalnya, sorry. Ini ya. Ketika ada yang bayar dividen. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah, ini saya langsung sebutkan perbedaannya dulu ya. Nanti kita masuk ke slide-nya juga. Investee. Perbedaan yang kedua adalah ketika si investee ini membuat laporan keuangan pada akhir tahun. Jadi pada akhir tahun si investee menyusun laporan keuangan dan kemudian di dalam laporan keuangan tadi melaporkan adanya income atau supaya lebih clear net income. Ya, maka ya, ada perbedaan kalau perusahaan menggunakan cost method atau fair value method ya, dengan equity method. Ini cost method, ini equity method. Di mana kalau Anda menggunakan Anda menggunakan cost method, maka tidak ada jurnal di sini. Nggak ada jurnal, artinya nggak dicatat lah sama si investor kalau dia menggunakan cost method. Nah, berbeda dengan kalau equity method. Kalau equity method, ketika investee melaporkan net income di laporan keuangannya, maka tadi saya bilang si investor itu berempati. Ingat, net income ini menambah return earnings. Maka kalau saya nyebut return earning, karena return earning dengan investment tadi itu sebenarnya head to head. Nanti itu akan dijelasin di akuntansi keuangan lanjutan. Anda mungkin bisa catat sementara ini. Jadi return earning itu mewakili ekuitas, dia selalu head to head dengan investment. Nah, net income ini menambah return earning, maka di equity method si investor juga akan mendebit investment. Jadi dia menambah investasinya. Nah, kreditnya karena memang tidak terima duit, jurnal yang dipakai nanti kita cek di buku kita, biasanya jurnal yang dipakai adalah income from. Ya, income from, sebutkan nama perusahaan investee. Income from. Nah, jurnal ini, jadi jurnal yang pertama ini, ya, atau yang kedua, maaf, yang kedua ini dengan yang pertama ini yang perlu Anda ingat baik-baik, karena ini yang akan dibahas kembali nanti pada saat kita membahas akuntansi keuangan lanjutan. Biasanya dosen berbeda-beda ya, ada yang mau mengulang lagi membahas ini, ada yang nggak mau mengulang, dia langsung masuk ke materi akuntansi keuangan lanjutan. Jadi tidak diulas lagi. Tapi sebagian besar sih dosen mengulas meskipun tidak detail karena diasumsikan Anda sudah memahami materi ini di intermediate accounting atau akuntansi keuangan menengah. Nah, ini yang perlu Anda ingat baik-baik. Nah, kemudian kembali ke persentase tadi.
Ini ya, persentase ini. Ya, saya buat ke slide yang baru ya, supaya tidak mengganggu di sana. Jadi ketika Anda melakukan investasi dalam bentuk saham, kalau Anda kepemilikannya 20% sampai dengan 20%, bisa juga sama dengan tadi saya bilang ya. Kemudian 20 sampai 50, kemudian di atas 50. Maka yang dua ini biasa disebut dengan signifikansi. Di sini biasa disebut dengan lack of significance. Significant. Ada yang nyebutnya signifikansi, pakai CI ya. Kalau yang ini ya signifikan. Signifikan. Apa yang signifikan? Yang signifikannya adalah influence. Ini influence, pengaruh. Gitu. Jadi yang 20%-nya adalah lack of significancy of influence, boleh bilang begitu, sedangkan yang 20% disebut adalah significancy of influence, atau ada disebutnya dengan influence significancy. Ya, tergantung lah mau pakai bahasa Inggris yang mana. Nah, sementara kalau yang 50, ini disebutnya dengan controlling. Atau di beberapa buku nyebutnya hanya dengan kata kontrol saja. Artinya apa? Ada pengendalian. PSAK nyebutnya kendali. Ya, jadi ada kendali atau pengendali. Ini kalau kontrol itu kendali, controlling itu pengendalian. Ya, karena literatur ada yang nyebutnya kontrol, ada yang controlling. Ya, saya tulis dua-duanya. Pengendalian itu artinya adalah si investor, kembali ke sini ya, ini si investor itu memiliki kendali terhadap investing. Kendali ya seperti kalau Anda naik motor gitu ya, Anda kan mengendalikan tuh dengan megang stangnya itu. Anda naik sepeda itu kan Anda yang mengendalikan. Kalau Anda lepas, Anda bisa jatuh gitu ya. Kecuali Anda mantan pemain sirkus atau Anda pemain sirkus. Atau kalau Anda nyetir mobil juga begitu. Anda naik kuda, naik apapun ya binatang yang bisa dikendalikan untuk mengendalikan. Jadi Anda benar-benar bisa mengendalikan si investing. Tapi kalau misalkan di yang di atas ini 20 sampai 2 sampai dengan 20 dan 20 50 ini dia hanya influence saja, hanya bisa mempengaruhi saja, memberikan apa namanya? Apa ya? Sinyal-sinyal gitu ya. Anda memberikan saran, memberikan rekomendasi, memberikan masukan. Ya, biasanya kan gitu ya, kalau memberikan saran, rekomendasi, masukan kan bisa diterima, bisa tidak. Pejabat-pejabat kebanyakan begitu ya. Silakan kalau ada yang ingin memberikan masukan. Udah banyak yang ngomong. Baik, terima kasih masukannya sangat bagus. Kami akan tampung. Gitu ya. Masukannya kami terima ya. Ya diterima saja. Apakah nanti kemudian diolah atau tidak urusan belakangan. Itu kurang lebih begitu. Nah kalau persentasenya semakin kecil, ya maka pengaruh Anda juga semakin kecil. Nah, saya kira Anda paham mengenai hal ini gitu ya, karena persentase ini menyangkut kepemilikan Anda di dalam perusahaan investasi. Semakin besar kepemilikan Anda, berarti Anda memiliki pengaruh yang sangat besar. Kita sebut dengan pengendalian. Anda bahkan bisa disebut sebagai majority, sebagai mayoritas pemegang saham. Nah, kalau Anda sebagai pemegang saham mayoritas, ya terserah Anda kan gitu. Perusahaan itu mau dibawa kemana? Mau dibuat perusahaan ini menjadi lebih baik, bisa, atau menghancurkan perusahaan itu juga bisa. Ya, apapun bisa dilakukan ketika Anda menjadi penguasa, tanda kutip, atas perusahaan tadi. Tapi kalau Anda cuma baru sebatas pengaruh, ya tadi ya cuma bisa ngasih masukan. Nah ini tema utama dari chapter kita di investasi pada hari ini. Ya. Nah seperti apa? Saya akan coba ulas dari slide-nya. Ya. Saya akan percepat.
Ini juga materinya nggak banyak. Sebentar masih membaca ini belum. Oh ini ya. Jadi kita masuk ke sini. Jadi yang sudah saya tutup ya karena ini pembahasan minggu yang lalu. Yang pertama itu menjelaskan akuntansi untuk metode ekuitas, equity method tadi sudah saya singgung sedikit, dan memahami isu lain yang terkait dengan investasi, utang, dan sekuritas. Ini tadi. Ya. Jadi kalau Anda memiliki kurang dari 20, ini yang di materi sebelumnya, maka ada dua kemungkinan, trading atau non-trading. Anda bisa niatnya diperdagangkan, bisa juga niatnya tidak diperdagangkan. Artinya Anda simpan saja, dipupuk pelan-pelan. Oh, Anda punya 1%, nambah lagi jadi 3%, nambah lagi jadi 6%, nambah lagi jadi 10%, nambah lagi 15%, terus sampai Anda jadi mayoritas. Ini bisa seperti itu, diniatkan begitu. Atau memang Anda beli, ya, kalau harga naik jual. Ya, nanti kapan turun beli lagi, naik lagi Anda jual, karena Anda ingin dapat capital gain. Itu di materi sebelumnya. Nah, kalau Anda memilikinya di antara 20 sampai dengan 50, suatu investasi langsung ataupun tidak langsung, artinya Anda mendapatkan 20 sampai 50 itu bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung itu artinya membeli langsung ke pasar modal. Tidak langsung itu Anda bisa tidak melalui pasar modal. Jadi langsung menghubungi para pemegang saham yang terkait. Sebesar 20% atau lebih dalam saham dengan hak suara pihak investi harus didasarkan pada anggapan bahwa dengan tidak adanya bukti sebaliknya, jadi ini asumsi ya, ini asumsi yang dipakai di dalam akuntansi, maka investor dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan tadi ya, jadi ada significant influence ya, atau influencing insignificancy terhadap investasi. Pada kondisi pengaruh signifikan, investor harus memperlakukan investmentnya dengan menggunakan equity methods. Artinya bahwa, ya, jadi kalau tadi kesimpulan yang tadi, kalau kurang dari 20, Anda gunakan cost atau fair value method. Ya, cost dalam kurung fair value method. Nulisnya begitu di IFRS. Nah, kemudian kalau di atas 20 sampai dengan di atas 50, itu Anda gunakan equity method yang sudah tadi saya ulas di awal. Pada metode ekuitas mencatat investasi pada harga perolehan dan setelahnya disesuaikan jumlah tiap periodenya dengan perubahan dalam aset bersih investi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi sebenarnya head to head. Pennya saya hidupkan dulu ya. Jadi gini, tadi head to head antara akun investment in share, ya, tadi saya katakan kan gini ya, head to head-nya dengan return earning. Nah, sebenarnya return earning ini mewakili aset bersih investi, ya, atau nanti nyebutnya net asset. Nanti di akuntansi keuangan lanjutan nanti kita lebih banyak menyebutnya dengan net asset. Ya. Ada yang disebut dengan identifiable of net asset itu nanti lah, ya, INA disingkatnya dengan. Biasa saya nyebutnya dengan singkatan INA, identifiable. Sementara di sini adalah aset bersih. Karena kita tahu aset bersih atau net asset itu kan sebenarnya adalah aset dikurangi liabilitas, gitu ya. Atau dengan kata lain, ini sama dengan equity, gitu ya. Nah, salah satu bentuk equity adalah return earning, termasuk saham sebenarnya, ya. Jadi tidak hanya return earning, tapi termasuk saham. Tapi biasanya tadi kalau untuk membandingkan antara cost method dengan equity method tadi, kita lebih cenderung melihatnya pengaruh terhadap return earning-nya. Karena saham itu kan tidak berubah, ya. Saham itu sifatnya tetap. Kemudian jumlah kepemilikan investor terhadap earnings atau losses yang terjadi pada investasi akan meningkat atau menurun sesuai dengan carrying amount of investment. Nah, tadi yang turun naiknya investasi disebut dengan carrying amount. Yang pertama adalah penerimaan dividen dari investasi akan menurunkan, ini tadi saya bilang ya. Jadi ketika Anda menerima dividen, Anda akan mengkredit investasi karena Anda menurunkan berarti Anda mengkredit investment. Kemudian yang berikutnya nanti ya. Apabila bagian kepemilikan investor terhadap kerugian investasi melebihi carrying amount, maka biasanya investor tidak akan melanjutkan penggunaan metode ekuitas dan tidak mengakui tambahan kerugian. Ini ketentuan di dalam akuntansi. Ya.
Artinya kalau misalkan kan harusnya turun nih, tapi kalau ternyata bukan turun malah naik, maka Anda berhenti menggunakan ekuitas. Itu nanti ada ketentuan di dalam standar akuntansi yang berlaku di setiap negara. Ya, kita menggunakan PSAK, basisnya IFRS, ketentuan ini ada di dalam PSAK. Tapi ini kasus khusus ya, yang warna kuning ini kasus khusus, karena kasus normalnya biasanya sih ya akan fluktuasi. Kemudian, sorry, ini screen-nya tidak. Ini yang dari sini fair value method atau biasanya disebut cost dalam kurung fair value method, kemudian ini equity method. Ini perbandingan yang tadi sudah saya tuliskan ya. Pada saat Anda membeli saham, Anda bisa menggunakan ini. Tadi saya nyebutnya investment in stock atau investment in share. Di buku kita nyebutnya equity investment, boleh ya, sama saja. Ini istilah lain. Tapi maksud saya nanti ketika ada literatur lain atau si pengajar menggunakan istilah investment in share atau in stock, ya itu sama dengan equity investment. Jadi Anda lihat sama ya, pada saat membeli itu sama. Nah, kemudian yang ini yang kedua, di tahun 2019 mini company melaporkan net income. Maxi company memiliki 20% atau 40.000. Nah, kalau 20% berarti kan equity method ya, berarti dia tidak ada jurnal. Kemudian ini masih di sisi fair value dulu ya, karena dia di bawah 20% ya, karena ini 20%, maaf, ini karena 20% berarti kan kita pakainya fair value atau cost. Ya, ini biasa ditulisnya begini ya, ini saya tambahkan. Cost dalam kurung fair value method, biasa nulisnya begitu. Jadi equity-nya masih kosong karena kita tidak menggunakan equity karena memang sahamnya tidak sampai 20%, less than. Nah, di akhir tahun 2019, karena kita menggunakan fair cost dalam kurung fair value, khususnya fair value, ya, khusus fair value, maka Anda harus lihat harga pasar. Ya, ini jadi Anda lihat harga pasar. Harga pasar wajar. Mengapa? Ya karena Anda harus lihat fluktuasi harga saat itu, naik apa turun. Nah, Anda harus melakukan adjustment. Ya, namanya fair value adjustment. Ini mirip-mirip juga seperti yang sudah kita bahas di chapter-chapter yang lalu. Jadi ada fair value adjustment, ya kalau dia misalkan di sini fair value adjustment-nya menambah ya, karena ada unrealized holding gain. Di sini ada holding gain, ya, jadi harganya naik. Dan kalau harganya turun ini tinggal dibalik. Ya, jadi unrealized holding gain or losses itu di debit, kreditnya fair value adjustment. Begitu seterusnya. Jadi akun fair value adjustment-nya akan selalu ada selama Anda masih memegang saham tersebut. Nah, kemudian di tanggal 28 tahun 2020, mini company mengumumkan ya, dan membayar cash dividend 100.000 dan Maxi company menerima 20%. Ya. Ini penerimaan dividen. Nah, terima dividen tadi sudah saya jelaskan ya, Anda terima uang, kreditnya adalah dividen revenue atau dividen income. Kemudian di akhir tahun 2020, Mini melaporkan net loss, melaporkan kerugian. Kemudian sahamnya masih 20%. Nah, karena kita masih gunakan cost value method, maka no journal entry, seperti yang sudah saya ulas sebelumnya. Ya, tidak ada jurnal. Nah, kemudian di akhir tahun 2020, Mini Company melaporkan 48.000, sebesar 48.000 memiliki fair value atau market price dengan harga $11. Anda belinya 10, sebelumnya harganya 12 di tahun 2009 dan di tahun 2020 turun menjadi 11, ya Anda tinggal balik saja. Ini kan Anda dibalik ya. Jadi unrealized holding loss itu sebenarnya kreditnya fair value adjustment. Jadi ini bolak-balik saja. Jadi bisa fair value adjustment-nya bisa debit, bisa kredit. Ya, unrealized holding gain and loss-nya or loss-nya itu bisa debit, bisa kredit. Tergantung harganya mau naik apa turun. Itu fair value method dalam kurung atau cost dalam kurung fair value method. Nah, bagaimana kalau misalkan perusahaan menggunakan equity method? Wah, ini kecoret-coret. Ya. Maaf ya. Atau saya close dulu sebentar. Tapi kalau close saya keluar baru discharge ya. Nah, sudah langsung, mudah-mudahan kebaca ya. Nah, tadi saya semangat nyoret-nyoret.
Kalau Anda menggunakan equity method sama ya, di sini sama nih pada saat membeli. Nah, kemudian pada saat di akhir tahun, ini tadi sudah saya jelaskan juga, pada saat akhir tahun si investinya melaporkan keuntungan atau kerugian, ya Anda akan mendebit equity investment, kemudian mengkredit investment income, atau tadi saya menyebutnya income from. Ya, jadi akun tuh banyak ya. Jadi ada income from investment, ya, atau tadi atau di sini investment income. Nah, kemudian di akhir tahun 2012 tidak ada ayat jurnal karena ini menyangkut terkait dengan harga pasar, nggak ada hubungannya sama harga pasar. Kalau Anda gunakan equity method, maka maaf, bahasa mudahnya Anda abaikan harga pasar. Kalau Anda tanya, Pak, kenapa kok diabaikan? Karena Anda menggunakan equity method. Equity method tidak melihat harga pasar saham dari si investee. Kenapa? Karena kepemilikan Anda di atas 20%. Jadi Anda nggak perlu perhatikan fair value-nya. Nah, kemudian di akhir tahun, di tanggal 28 Januari, ketika ada pembayar dividen, Anda lihat di sini mengkredit equity investment. Ya, jadi tidak mengkredit dividen income atau dividen revenue, tetapi mengkredit equity investment. Kemudian pada saat akhir tahun 2020 perusahaan investasi melaporkan kerugian, ya Anda tinggal tulis saja nih. Ya, jadi Anda mengkredit equity investment, mendebit investment loss. Ya, jadi ada kerugian karena investasi. Ini ya, karena di sini tadi loss. Kalau dia tidak rugi gimana Pak? Kalau untung ya investment income. Ya, jadi kan di sini tadi kan investment loss ya. Jadi Anda bisa sebutnya investment income atau investment tidak gain ya, lawan loss to income, ya, investment income atau investment revenue saya menyebut itu tadi ya. Tapi biasanya dipakainya investment income. Kemudian di akhir tahun ini menyangkut fair value, tidak ada ayat jurnal. Ya, sekali lagi equity method mengabaikan harga pasar. Nah, bagaimana kalau kepemilikannya di atas 50? Nah, kalau 50, Anda menyebutnya dengan istilah controlling interest atau disingkat dengan CI. Ya, CI, controlling interest. Dulu disebut dengan majority interest atau kepemilikan mayoritas. Tapi karena maaf ya istilah kata mayoritas minoritas itu kesannya kayak sara gitu. Maka akuntansi pun menyesuaikan lagi. Ya, jadi tidak menggunakan kata mayoritas dan minoritas untuk menghargai supaya tidak ada kesan karena istilah mayoritas minoritas itu menjadi sara secara internasional ya, bukan cuma di Indonesia, maka digunakanlah kata controlling interest ya. Pada saat suatu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% terhadap perusahaan lain, maka pada saat itu investor dipandang memiliki kendali atau pengendalian terhadap perusahaan lain. Nah, hubungannya berubah, jadi ada hubungan istimewa di mana investor disebut sebagai parents ya, dan investasinya disebut sebagai subsidiary. Nah, ini nanti akan dibahas di AKL. Kalau saya tidak salah, saya sudah sampaikan ke Anda di pertemuan yang lalu bahwa di AKL itu separuh dari semester itu membahas khusus ini. Jadi separuh semester membahas yang lain gitu ya, tapi separuh setelah UTS nanti ya, setelah UTS di AKL itu kita hanya bahas bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasian disebutnya, yaitu hubungan antara induk dan anak. Mengapa itu menjadi penting dibahas gitu? Karena kalau Anda bekerja di pajak, Anda tahu banyak sekali perusahaan yang tergabung dalam satu konglomerasi atau grup. Ya. Ya, perusahaan-perusahaan yang kita sebut dengan grup-grup itu atau konglomerasi itu atau kita nyebutnya konglomerat gitu ya, pemiliknya itu adalah hubungan antara induk dengan anak, hubungan antara parents dengan subsidiary. Nah, dan kalau Anda bekerja di kantor pajak yang menangani perusahaan-perusahaan besar seperti itu, seperti di Taxpayer Office misalkan, atau di PMA, penanaman modal asing, atau di perusahaan-perusahaan masuk bursa dan sebagainya gitu ya, ya maka Anda harus menguasai ini. Karena laporan keuangan mereka itu pasti laporan keuangan konsolidasi. Dan itu mengapa dibahas dalam setengah semester di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Ya, sabar ya, tahun depan. Kemudian investasi di anak perusahaan dilaporkan, sorry ya, ini kebanyakan hurufnya typo, pada pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang.
Induk pada umumnya akan menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Ini tadi yang saya sebut ya, consolidated financial statement. Sabar, ini nanti akan kita bahas di AKL. Nah, selain itu, ya stop sampai situ ya. Jadi ini karena nanti akan dibahas di AKL. Nah, selain itu, ada isu lain yang perlu Anda ketahui juga terkait kepemilikan investasi dalam bentuk saham, yaitu yang namanya penurunan nilai atau disebut dengan impairment. Impairment ini, maaf karena saya tidak membahas AKM 1 ya. Sebenarnya di AKM 1 ada juga impairment. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Karena dulu saya pernah sampaikan ya, sudah cukup lama tidak mengajar AKM. Ya lama itu maksud saya bukan puluhan tahun, tidak. Ya beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 4 tahun yang lalu ya. Karena saya fokus di akuntansi keuangan lanjutan, fokus di manajemen keuangan, fokus di akuntansi biaya, dan waktu itu dapat tugas tambahan juga harus menyiapkan pengubahan mata kuliah dan kemudian mengampu mata kuliah komunikasi publik. Nanti Anda belajar semester depan kalau tidak salah itu ada mata kuliah komunikasi publik. Ya. Dulu namanya komunikasi bisnis, oleh Kaprodi yang lama Pak Rahmat Utomo diubah menjadi komunikasi publik, dan saya mau coba membantu beliau menyiapkan itu. Dan sekarang saya sudah tidak mengajar di sana, saya serahkan kepada mereka yang lebih ahli lah menurut saya. Ya. Kemudian di AKM 1, seingat saya, ketika Anda bicara aset, itu ada istilah impairment juga. Gitu. Karena impairment ini berlaku juga untuk aset, tidak hanya berlaku untuk saham. Apa yang maksud dengan impairment? Bahasa Inggrisnya adalah penurunan nilai, yaitu terjadinya penurunan nilai karena satu kondisi tertentu, yaitu nilai pasar. Suatu perusahaan harus melakukan evaluasi. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jadi tiap tahun, khususnya kalau Anda menggunakan yang di bawah 20%. Nah, meskipun nanti di atas 50% juga ada impairment. Ya, saya sebutkan lah, nggak apa ya. Meskipun mungkin Anda agak bingung, nanti Anda catat dulu, di AKL nanti akan ada impairment untuk goodwill namanya. Ya, jadi ada impairment juga untuk goodwill, karena impairment ini sebenarnya adalah untuk aset. Ya, penurunan nilai atas aset. Ya, kita lihat ya apakah goodwill dibahas nggak di slide kita. Suatu perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap seluruh investasi utang yang dicatat pada harga teramortisasi. Jadi pada harga teramortisasi atau amortized cost. Ini sudah kita singgung ya, amortized cost di slide yang sebelumnya. Pada setiap tanggal pelaporan, jadi pada saat Anda melaporkan, gitu maksudnya, Anda harus cek dulu, ada penurunan nilai atau tidak. Untuk menentukan apakah terdapat impairment atau tidak, yaitu suatu kerugian nilai di mana nilai wajar investasi berada di bawah carrying value. Misalkan carrying value Anda 100 gitu loh. Nilai wajarnya 85. Berarti kan 100 kebanyakan 115. Ya udah benar ya. Aduh, mulai error saya. Padahal belum 1 jam saya ngajar ya. Oh, sudah. Ya, udah 1 jam. Jadi udah mulai error karena tadi malam tidur 1:30. Ya, jadi 85. Ya, ketika nilai wajarnya lebih rendah gitu soalnya. Ya. Misalnya ini 85 ke 100 ya. Ini 85 terbalik lah gitu ya. Saya ngomong lebih rendah tapi ya karena lebih rendah ke sana ya, gini maksud saya. Ya. Jadi 85 ini lebih rendah daripada 100 gitu ya. Jadi ketika harganya turun, gampangnya begitu, maka kan kita nyebut penurunan nilai. Nah, ketika harganya turun, ya maka kondisi ini yang kita sebut dengan impairment. Apabila perusahaan menetapkan bahwa suatu investasi terjadi impairment, maka perusahaan mencatat basis biaya teramortisasi atas sekuritas individunya untuk menggambarkan impairment. Artinya gini, kalau ada impairment, sederhananya ya, maka impairment tadi harus dicatat. Gitu. Tetapi untuk mencatatnya tidak sederhana gitu, karena nanti ada namanya impairment test. Jadi ada alat ukur apakah memang Anda mengalami penurunan atau tidak. Dan harus terpenuhi dulu impairment test-nya. Ya, jangan khawatir, Anda nggak akan perlu mengetes impairment-nya. Ya. Jadi dikasih tahu, oh ini terjadi penurunan. Kayak begini, oh, terjadi penurunan, maka nggak perlu dites, ya Anda tinggal catat saja. Tapi pada hakikatnya sebenarnya ada impairment test.
Perusahaan mencatat sebagai kerugian yang terrealisasi atau realized loss. Jadi kalau ada turun, ya Anda akan akui kerugian. Dan jumlah ini masuk nanti dicatat di dalam income statement atau laporan laba rugi. Ya, sudah saya kasih warna biru-biru ini untuk mempertegas. Ya. Kemudian impairment investasi diukur pada biaya teramortisasi, artinya pengukurannya pada amortized cost. Contoh, di tanggal 31 Desember 2018, apa bacanya? Mehu. Sorry, saya malah nggak tahu cara baca. Ya, saya baca aja Mehu ya. Membeli investasi pada PAO. Oh ya, pantesan saya nggak tahu nih karena perusahaan China. Ini kalau ini saya tahu bacanya PAO, jadi bukan BAO, tapi PAO. Saya pernah kursus 1 tahun bahasa Mandarin, tapi yang Mehu ini saya belum pernah baca. Ya, itu udah lama ya, tahun 2005, 2014, 2004, 2005 itu saya kursus Mandarin setahun. Dulu saya sudah ngomongnya udah lancar bahasa Mandarin. Sekarang sudah hilang lagi karena berapa? Berarti 15 tahun yang lalu ya tidak dipakai, hilang. Bahasa tuh begitu ya. Tidak dipakai hilang. Tapi kalau ada yang ngomong bahasa Mandarin sedikit-sedikit saya masih bisa tangkap lah maksudnya apa. Tapi suruh ngomong, suruh nulis sudah kayaknya udah agak sulit ya, harus remind lagi. Nah, ini bacanya PAO. Ya. Saya ulangi ya, jadi ngomong bahasa Mandarin ini. Pada 31 Desember 2018, Mehu membeli investasi utang PAO Group pada harga par, harga nominal sebesar 200.000 yuan. Investasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% yang dibayar tiap akhir tahun dengan tingkat suku bunga efektif 10%. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai held for collection. Ya, ini sudah ditegaskan. Ya, makanya tadi saya katakan ya, Anda nggak perlu nanya sama siapa, sama Pak manajernya. Pak, ini apa nih Pak? Ya, kalau di soal sudah disebutkan held for collection. Dengan menggunakan informasi berikut ini, maka pencatatan kerugian karena penurunan nilai. Oh ya, mumpung saya ingat, maaf ya, takut dulu saya lupa. Jadi implementasi ini berlaku untuk investasi ya, jadi bukan hanya saham. Investasi dalam bentuk saham impairment, investasi dalam bentuk utang juga melakukan impairment. Kalau saham tadi kurang dari 20 khususnya, kalau di atas 50 nanti ada hal-hal tertentu. Nah, sementara kalau untuk untuk hutang itu bisa berlaku untuk held for collection and trading, bahkan bisa juga untuk yang trading, khususnya trading harusnya. Dengan menggunakan informasi berikut, maka pencatatan kerugian karena penurunan ini adalah sebagai berikut. Ya, ini datanya. 31 Desember tahun 2019, 20, 21, 22, kemudian ada cash flow-nya. Ya. Contractual cash flow, ini cash flow yang seharusnya diterima karena kontraktual itu sesuai dengan kontrak. Kalau Anda beli obligasi, sebenarnya Anda tekan kontrak, gitu ya. Makanya namanya obligasi itu adalah bond indenture, kontrak obligasi. Nah, jadi Anda akan dapat sesuai dengan kontrak, Anda dapat rutin 20-20 dan di akhir tahun 20 plus 200 ya, plus pokok hutang. Kemudian expected cash flow-nya Anda belajar manajemen keuangan kan ya, ada expected return. Nah, di sini sebenarnya expected cash flow itu adalah expected return-nya. Jadi ada 16.000, 16, 16 dan 216, artinya expected return-nya lebih kecil daripada contractual cash flow-nya. Jadi ini efektif interest rate-nya nih. Yang ini adalah interest rate sesuai dengan yang tercantum di dalam obligasi. Kemudian maaf, take a quick. Ya. Kemudian ada loss of cost flow-nya nih, loss-nya berarti 4.000, 4.000, 4.000, totalnya 16.000. Nah, pencatatannya, jadi Anda hitung dulu. Yang pertama adalah Anda catat waktu Anda beli 200.000, ya karena memang par value-nya 200. Kemudian Anda lakukan seperti yang sudah diajarkan di sebelumnya di obligasi, atau sekarang saya bisa ngomong nih, karena Anda sudah belajar time value of money, ya. Ya, maka saya kira ini sudah clear ya. Jadi Anda lakukan diskonto atas arus kas masa yang akan datang. Nah, karena di sini ada angka-angka yang terus sama begitu ya, maka Anda menggunakan anuitas untuk bunga. Ya. Jadi untuk bunga Anda gunakan anuitas atau annuity ya. Sedangkan untuk pokok hutangnya Anda tidak menggunakan anuitas, jadi menggunakan biasa. Ya, contohnya nih. Present value dari 200 yang terutang 4 tahun dengan tingkat bunga 10% dan seterusnya, Anda gunakan yang
biasa. Ini present value biasa. Kalau lihat dari tabelnya, tabel 62 atau tabel 2 disebutnya. Tabel 2 itu tabel bukan anuitas. Tabel 4 itu adalah tabel anuitas. Ya. Jadi ini yang non anuitas, ini anuitas. Ini yang bunga. Hasilnya adalah 187.320. Jadi present value-nya atau diskontonya, discounted value-nya adalah 187. Dengan kata lain, nilainya lebih rendah daripada nilai dari amortized cost. Sebesar 12.680. Nah, ini yang Anda catat. Ini disebut dengan loss on impairment. Ini, loss on impairment. Kemudian akun lawan dari loss on impairment adalah loss for impaired debt investment. Karena Anda open book, ya nggak harus menghafal, ya. Anda bisa buka bukunya. Biasanya saya kalau ngajar dulu begini, waktu saya masih ngajar AKM 1, AKM 2, beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun lebih yang lalu, kalau Anda nggak hafal, ya Anda nggak usah menghafalkan, karena saya nggak mau Anda pusing hanya menghafalkan account, gitu ya. Itu nanti di dalam praktek kan Anda juga buka buku. Ya, Anda kan nggak close book gitu ya dalam praktek. Ya, Anda cukup misalkan allowance saja. Ya, atau biasanya saya singkat dengan allowance for impairment supaya nggak susah. Gitu. Jadi lawan dari loss on impairment adalah allowance for impairment. Itu supaya gampang. Jadi besok ya karena Anda buka buku ya gunakanlah akun ini ya. Oke, kemudian apabila loss on impairment tadi sebelumnya mengalami penurunan atau pengurangan, maka sebagian atau seluruh loss on impairment yang telah diakui sebelumnya harus dibalik dengan cara. Artinya begini, ini sama seperti yang tadi gitu ya, sama dengan impairment sebelumnya atau fair value impairment fair value tadi, maaf, fair value adjustment. Itu udah mulai kacau. Ini fair value adjustment tadi sebelumnya kan. Jadi dia selalu sama, dia fluktuatif. Jadi dia yang allowance ini dia akan turun naik. Ya, turun naik. Kalau loss on impairment ini ya kerugian pada tahun berjalan ya dicatat pada tahun berjalan. Jadi mempengaruhi income statement. Tapi yang allowance ini kan akun yang ada di neraca, ada di laporan posisi keuangan. Maka dia akan terbawa terus-menerus jika dia turut fluktuatif. Ini tadi ya. Jadi kalau misalkan dia nanti berubah ya Anda akan mendebit allowance gitu ya. Dan kreditnya nanti digunakan kata ini, recovery of impairment loss. Ya. Karena kenapa kok kita tidak mengkredit impairment loss? Karena impairment loss ini masuk ke income statement pada tahun berjalan dan sudah di-close. Ingat, ya, maaf agak mereview ke belakang, seluruh akun yang ada di income statement itu kan akan dilakukan closing journal entries, akan di-close, ditutup. Itulah mengapa income statement di awal tahun mulai dengan saldo 0. Ya, revenue-nya 0, expenses-nya 0, semuanya mulai dari 0, kayak Pertamina, kayak pom bensin Pertamina. Ya. Dimulai dari 0, itu untuk income statement. Nah, sehingga Anda nggak mungkin mengkredit impairment loss, karena akun ini sudah hilang di tahun lalu. Ya, maka yang bisa Anda lakukan adalah menyebut dengan recovery of impairment loss. Pembalikan kerugian turunan nilai ini tidak boleh menghasilkan carrying value investment melebihi biaya. Ya ini ketentuannya, ya nggak boleh lebih besar. Ya maksimal ya tadi 200, nggak boleh jadi 200, nggak boleh jadi 200 ya, sini ya, nggak boleh lebih dari 200. Kenapa kok nggak boleh lebih dari 200? Karena kita sedang membicarakan tentang impairment. Impairment terjemahannya penurunan nilai. Lah kalau di atas 200 Anda catat itu namanya penaikan nilai gitu. Ya, jadi sudah menyalahi konsep dari makna impairment itu sendiri. Itu jawaban jawaban konyolnya itu begitu. Ya. Jadi kenapa kok nggak boleh Pak melebihi biaya? Ya karena kita sedang bicara impairment. Ya, impairment itu artinya penurunan nilai. Kalau di atas 200 Anda catat juga namanya bukan impairment. Namanya apa? Impairment mungkin ya. Mungkin ini sorry bercanda ya. Karena lawan dari im itu biasanya kan hilang imnya ya. Impairment berarti lawannya impairment. Mungkin begitu. Itu jawaban konyol saja. Sebagai contoh, asumsikan pada tanggal 31 Maret 2020, Mehu menentukan bahwa risiko kredit atau credit risk dari PAU telah menurun. Ya, credit risk ini Anda sudah pelajari itu ya di manajemen keuangan. Ada yang credit rating, sama itu. Credit rate. Ya. Jadi credit rate atau credit rating itu biasanya diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat, ya, lembaga pemeringkat. Nah ternyata turun, ya, menurut lembaga pemeringkat, bahkan turunnya secara signifikan.
Maka selanjutnya Mehu memutuskan untuk membalik penurunan nilai, di reverse. Impairment tadi dengan membuat jurnal sebagai berikut. Ya, tinggal dibalik saja nih. Ya, jadi allowance Anda lihat ya, ada di sisi debit. Kemudian tadi recovery of loss on impairment. Itu. Nah, kemudian bagaimana kalau impairment ini terjadi pada debt investment dalam bentuk HFCS, Held for Collection and Selling. Perusahaan yang memiliki investasi utang dalam bentuk HFCS melaporkan investasinya pada nilai wajar, dan setiap perubahan dalam nilai wajar dilaporkan dalam Other Comprehensive Income atau OCI. Ya, OCI. Untuk imitasi ini, perusahaan menggunakan model impairment yang berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena ada kata-kata selling. Karena kan nggak cuma disimpan dalam jangka panjang, tapi ada niat juga untuk dijual. Tapi prinsipnya sebenarnya sama ya, karena impairment itu sebenarnya konteksnya sama, secara konsep. Contoh, asumsikan bahwa Alexander membeli investasi utang dalam bentuk HFCS tanggal 1 Juli 2019, harganya 1 juta euro. Euro. Dan itu nilai nominalnya. Investasi utang ini memiliki bunga 7% dengan tanggal jatuh tempo 1 Juli 2024 atau berarti 5 tahun. Ya, jangka waktunya 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar investasi menurun sebesar 960 yang disebabkan oleh meningkatnya suku bunga pasar. Jadi tingkat suku bunga pasar naik, itu nilai investasinya turun. Itu yang diajarkan di manajemen keuangan. Ini ada rumusnya di manajemen keuangan ya. Kalau suku bunga naik, maka nilai investasi turun. Suku bunga turun, nilai investasi naik. Itu yang dipakai, konsep itu yang dipakai di bonds. Ya. Kalau Anda ingat, ada discount on bond, ada premium bond. Ya. Jadi dia berbanding terbalik. Jurnal untuk mencatat investasi utang pada tahun 2019 adalah, ini R-nya masih ada, ya, adalah sebagai berikut. 1 Juli ya, untuk mencatat pembelian investasi seperti biasa, debt investment, kreditnya cash ya, sebesar jumlah uang yang Anda bayarkan. Kemudian tanggal 31 Desember di 6 bulan berikutnya Anda menerima interest revenue, ya Anda catat saja berapa jumlah uang yang Anda terima cash, kreditnya adalah interest revenue. Oke. Kemudian 31 Desember mencatat penurunan in fair value karena ada selling tadi nih, karena ada selling tadi, maka Anda juga mengecek fair value-nya. Kemudian penurunan tadi Anda catat ke dalam fair value adjustment. Itu dia tadi ya. Di sini nyebutnya fair value adjustment karena dia ada S ini, selling. Kreditnya adalah unrealized holding gain or losses. Kemudian di tanggal 31 Desember juga Anda meng-close ya, unrealized gain or losses ke accumulated other comprehensive income. Jadi ini di-close ya, unrealized ini tadi di-close ke accumulated other comprehensive income. Nah, ini ketentuan di dalam IFRS. Saya juga nih terus terang yang gini-gini saya masih terus mempelajari ya, karena IFRS itu agak unik. Ini tidak saya pelajari ketika saya seperti Anda kuliah dan kemudian beberapa tahun yang lalu sebelum kita mengadopsi IFRS. Karena di General Accepted Accounting Principle itu sangat simple, yang gini-gini nggak ada. Ya, jadi unrealized ini tidak dicatat. Ya, ini karena fair value ya kita ikuti. Kemudian di tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangannya kurang lebih menjadi seperti ini. Ya, jadi ada debt investment, itu ada di sisi aset. Kemudian di equity-nya adalah accumulated other comprehensive income atau loss. Gitu ya. Kemudian di income statement-nya ada interest revenue. Itu yang merah-merah sudah saya tuliskan. Jadi warnanya saya rubah merah untuk Anda ingat. Ya, akun itu ada di posisi mana. Apakah di statement of financial position atau di income statement. Apa yang akan terjadi apabila terjadi penurunan sebesar 40.000 yang disebabkan oleh 10.000 karena perubahan suku bunga dan 30.000 disebabkan oleh risiko kredit atau kredit risk. Pada kasus ini jurnal ketiga berubah karena adanya impairment loss sebesar 30.000 ini ya, impairment loss yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi dan bukan pada other comprehensive income. Jurnal untuk mencatat impairment dan perubahan dalam nilai wajar serta jurnal penutup kita lihat di ilustrasi berikutnya. Ya. Apa yang akan terjadi apabila terjadi penurunan sebesar 40, terdiri dari 10 yang disebabkan karena perubahan suku bunga dan 30 karena credit risk, yang ini impairment tadi. Nah, maka Anda catat
terpisah nih ya. Jadi yang 30 ini adalah impairment, loss on impairment. Yang 10.000 ini adalah unrealized holding gain or losses. Nah ini nggak enaknya akuntansi keuangan menengah gitu ya, berbasis IFRS harus dipisah-pisah ya. Mana yang karena resiko kredit atau impairment, mana yang bukan karena impairment. Ya, karena penurunan suku bunga ini kan bukan karena impairment. Nah, kemudian kreditnya adalah allowance for impairment dan fair value adjustment. Jadi yang 10 ini sebenarnya ini 10, ya yang 30. Jadi sebenarnya ini dua jurnal yang digabungkan jadi satu ya. Jadi Anda boleh jurnal ini satu, ya kemudian jurnal nomor 2, yang ini ya dipisah boleh. Atau Anda gabung kalau Anda sudah mahir juga silakan. Kemudian to close the unrealized gain or losses equity account. Ini adalah jurnal untuk meng-close unrealized gain-nya ke OCI. Ya, ini ke OCI. Ya, accumulated OCI. Itu sama seperti sebelumnya tadi. Di tanggal 31 Desember, laporan keuangannya menjadi seperti ini. Anda lihat sini ya, ada debt investment, ada accumulated OCI, ada interest revenue, dan ada loss on impairment. Jadi di sini dijelaskan posisi dari masing-masing laporan keuangan. Dan apabila kita mengasumsikan bahwa Alexander menjual investasi pada tanggal 1 Januari sebesar 960, nilai wajar pada saat itu, maka jurnalnya Anda catat uang yang Anda terima, ya. Kemudian Anda ini dulu ya, sebenarnya begini cara nyatetnya. Ya. Jadi Anda catat dulu berapa uang yang Anda terima, kemudian Anda kredit debt investment-nya, nilainya tadi kan 1 juta, gitu ya. Nah, maka sisinya adalah ke sini. Jadi cara nyatetnya sebenarnya begitu. Ya. Jadi yang ini dulu, ya, yang saya kasih centang check mark ini ya. Jadi berapa uang yang diterima, berapa saldo debt investment-nya, maka selisihnya yang 40 tinggal Anda pilih ya mana yang masuk ke dalam loss on sale dan mana yang masuk ke allowance for impaired debt investment. Kemudian baru Anda catat fair value adjustment-nya dan akumulasi comprehensive income. Yang ini, ya, yang ini baru catat ke sini. Itu kemudian apa yang akan terjadi apabila Alexander memutuskan untuk tetap memegang. Tadi kan dijual, ini dijual. Ya. Bagaimana kalau tetap dipegang? Kemudian ternyata resiko kreditnya turun lagi. Ya, nasib lah itu ya. Ya, tinggal catat saja sama seperti tadi ya. Sorry, maaf. Resiko yang turun resiko kreditnya, maaf. Resiko kreditnya turun, artinya tidak sebesar sebelumnya, gitu ya. Sorry. Ini menerjemahkannya kayaknya salah saya. Ya. Jadi menurun, tapi tetap lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, maka sini ada recovery of impairment loss. Ya. Itu dan ini adalah summary atau ikhtisarnya ya untuk asset measurement basis dan impairment model. Nah sebenarnya begini, jadi untuk HFCS ini, ya, HFCS ini sebenarnya bisa menggunakan salah satu dari kedua model ini. Jadi Anda boleh menggunakan asset measurement basis atau menggunakan impairment model. Mana yang artinya Anda pilih, tapi kemudian mana yang Anda pilih harus dilakukan atau dilaksanakan secara konsisten. Karena memang ada S ini ya, yang menyebabkan dia agak spesifik. Ya. Oke, itu nanti Anda pelajari kembali ya untuk apa namanya summary-nya. Dan ini adalah hal lain ya untuk recycling adjustment. Jadi adjustment yang di recycle, ya recycle itu didaur ulang. Saya tadi mau terjemahkan, maaf, saya mau terjemahkan penyesuaian daur ulang, tapi agak ya belum terbiasa saya menyebut itu. Ya meskipun satu ketika mungkin diterjemahkan dengan adjustment penyesuaian daur ulang, gitu ya, recycling. Isu pelaporannya adalah untuk menyajikan sebuah contoh dari pelaporan sekuritas investasi dan untung rugi yang terkait dengan investasi held for holding and selling. Asumsikan pada tanggal 1 Januari Hinds ya, memiliki kas dan modal saham 50.000 pounds. Pada tanggal tersebut perusahaan tidak memiliki aset lainnya, liabilitas maupun saldo ekuitas. Tanggal 2 Januari Hinds membeli sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai HCS secara tunai 50.000. Pada tanggal 30 Juni, 6 bulan berikutnya, Hinds menjual sebagian portofolio sekuritas utang HFCS tadi dan mengalami keuntungan sebagai berikut. Ya.
Ini isu-isu di dalam pelaporan. Tanggal 30 Juni, 6 bulan berikutnya, tadi menjual sebagian, ya ini sama seperti yang, kalau Anda jeli ya, sama seperti waktu kita bahas di chapter-chapter sebelumnya. Jadi Anda harus cek pada saat jual itu dihitung. Ya, di akhir tahun Anda hitung, karena ini kan portofolio. Ya. Portofolio itu artinya lebih dari satu jenis sekuritas. Ya. Tinggal, dan kalau portofolio, ingat ya, di portofolio Anda tidak melihatnya secara individu. Anda lihatnya secara keseluruhan, ya, dianggap sebagai satu kesatuan. Berapa fair value portofolionya, kemudian kalaupun ada yang dijual misalkan, ya yang terjual itu hilang berapa, ya itu yang dikurangi saja. Ya di sini kebetulan bertambah, ya maka ada realized gain. Hence tidak membeli ataupun menjual sekuritas lainnya sepanjang tahun 2019 dan perusahaan menerima bunga 3.000, ya Anda tinggal catat saja bunga 3.000 itu. Dan kemudian selama tahun berjalan. Pertanggal 31 Desember, sisa portofolio terlihat sebagai berikut. Fair value-nya 34, kemudian cost of portofolio-nya, ini tadi bulan Juni ya, kemudian akhir tahun 4.000, turun. Ya. Jadi tadinya gain menjadi unrealized gain. Gain di tanggal 30, tapi kemudian unrealized gain di tanggal 31 Desember. Maka di pelaporan keuangannya, income statement-nya akan nampak seperti ini tadi, ya, 3.000, 2.000. Kemudian untuk yang tadi 5.000, 4.000, ya, khususnya ini unrealized holding gain. Ini untuk yang tadi ya, OCI, kemudian ini OCI juga, accumulated OCI. Nah, sebenarnya dari sini Anda bisa mengetahui sekarang gitu ya. Ini sekaligus closing pertemuan kita. Jadi kalau OCI saja itu ada di income statement. Tapi kalau ada accumulated, sama seperti accumulated depreciation sebenarnya. Dia adanya di statement of financial position. Ya, itu jadi beda ya kalau Anda gunakan OCI, other commercial income, dengan akun accumulated OCI. Ya, itu dua jurnal yang berbeda. Ya. Oke, saya kira itu ya. Untuk yang lainnya nih sebenarnya penjelasan tambahan ya. Masuk ini bagaimana kalau dia multi period, nah, jadi periodenya itu cukup panjang, ya, jadi tidak cuma 1 tahun dan seterusnya. Ya. Itu maaf, coba saya cek lagi. Saya kira itu yang singkat saya yang materi kita. Sorry, ada lagi nggak yang lain? Ini sepertinya enggak deh. Ya. Ini sebenarnya tidak dibahas untuk transfer between categories. Maksud saya ini tidak ada di, saya sudah cek di RPS ya, sehingga saya transfer between kategori tidak ada di RPS ya. Sehingga yang tidak ada di RPS tidak saya bahas. Ini juga tidak ada di RPS ya, mengenai divining derivatives ya. Tetap slide-nya tidak saya potong ya, jadi kalau Anda mau baca silakan saja ya. Oh ini mungkin ini yang perlu saya, kenapa saya mau buka terus ini, karena saya menjelaskan ini ada istilah swap ya. Swap itu bukan swab COVID ya, antigen gitu ya. Ini swaps itu dipertukarkan ya, ditukarkan namanya swap. Jadi Anda geser di swap. Kalau option Anda sudah jelas tadi ya. Kemudian ada financial forward atau financial futures. Ini transaksi derivatif. Ya. Jadi transaksi derivatif kan yang sudah kita kenal, ada option, ada right, ada lagi option, right, sama ya lupa tuh saya. Ya. Ada 3 ya, kemudian ditambah dengan ini futures, namanya transaksi futures, atau kalau kita di Indonesia sebutnya bursa berjangka. Jadi kalau Anda dengar istilah bursa berjangka atau komoditi berjangka, itu sebenarnya adalah futures. Kemudian untuk swap ini biasanya mirip seperti asuransi, Anda melakukan penekanan risiko, jadi menggeser risiko pihak lain, itu swap. Itu sih yang mau saya, kenapa saya terus saya ada satu kalimat yang perlu saya sampaikan ke Anda. Nah, kalau Anda pengen tahu lebih detail, ada istilah call option, kemudian yang lainnya itu bisa dicek di appendix atau lampiran ini. Ya. Jadi yang bagian-bagian akhir tadi, kenapa saya tidak jelaskan detail, saya ingat saya di mana di RPS tidak disebutkan. Ya, jadi nggak perlu Anda pelajari. Atau nanti Anda cek lagi RPS-nya, Anda bandingkan. Karena yang paling utama tadi adalah yang bagian-bagian awal sampai tengah-tengah tadi itu. Yang bagian akhir tadi tidak masuk. Ya. Sebelum saya lupa, karena saya lupa kelas mana, kelas ini atau mana yang saya lupa untuk
mengcapture gitu ya. Saya izinkan saya mengcapture dulu, mumpung saya ingat. Yang sebentar saya masuk ke portal dulu ya. Minimal saya save dulu ya. Di kelas saya tuh nggak tahu ya, 46. Tanggal 25. Buka ke 7. Oke, sudah saya save lah minimal ya, jadi aman. Karena saya ingat tuh ada satu kelas di pertemuan terakhir itu yang tidak saya save. Akhirnya saya tulis aja lah di kartunya, saya kelupaan dan sebagainya, terserah lah nanti BAK mau catat atau tidak. Tapi kalau untuk daftar hadir Anda sudah aman ya. Apa namanya? Sudah saya centang hijau semua gitu. Baik, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan terkait materi hari ini atau mungkin materi sebelumnya. Sebentar, ada yang masuk dari Bu Hani. Oke, masukan saja. Ini ada masukan gitu ya, ada rencana. Ini karena Dewan Direksi PKN STAN ini sudah lengkap ya, jadi ada direktur, ada wakil direktur. Kalau dulu Pak Rahmadi sendirian, one man show gitu ya, one man shows, guys. Sementara sekarang sudah tidak one man show karena ada 4 Dewan Direksi ya, jadi ada 1 direktur dan 3 wakil direktur. Mereka setara gitu ya, hanya tetap direktur adalah koordinatornya, wakil direktur itu membantu, jadi bukan di bawah direktur tapi membantu tugas direktur. Ya, jadi sama kayak presiden dengan wakil presiden kira-kira begitu ya, sehingga banyak ide-ide yang masuk ke kampus yang sekarang apa itu namanya dibahas lah seperti itu. Karena ada wakil direktur kurikulum dan wakil direktur semuanya mantan dari STAN semua ya, jadi lulusan alumni STAN. Jadi wakil direktur kurikulum itu juga mantan STAN, baru beliau artinya selama ini tidak ada di PKN STAN, beliau ada di unit lain dan kemudian bergabung. Nah, beliau lagi mencoba menelusuri input-input termasuk isu-isu yang beredar di medsos ya. Karena saat ini memang dunia IT, dunia medsos, jadi medsos sekecil apapun ya, informasi di dalam medsos kecil apapun itu menjadi dan kalau itu kemudian kayak viral gitu, itu menjadi perhatian dari pimpinan. Ya, salah satunya ini biar Anda tahu gitu ya, meskipun saya secara tegas tidak setuju gitu ya. Salah satunya adalah membahas mengenai kemungkinan Anda yang drop out karena karena IP-nya rendah itu boleh ujian ulangan. Nah, ini yang menurut saya mendegradasi. Ini biar ini maaf ya, saya harus fair kepada Anda sebagai sivitas akademika kampus PKN STAN atau STAN begitu. Apabila usulan itu akhirnya disetujui misalkan, saya sih nggak ikut-ikutan lah, maka saya akan menyatakan bahwa kampus kita mengalami degradasi, mengalami penurunan kualitas, ya, quality degradation. Kenapa? Karena STAN ini kan sangat terkenal ya sejak tahun 75 dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat, di antaranya adalah penetapan kelulusan. Ya. Bahwa di Diploma 3 pajak sih sebenarnya aman-aman aja ya, kalaupun ada yang drop out itu persentasenya kecil lah. Tapi untuk jurusan akuntansi memang selama ini menjadi heboh. Ya. Saya ngalami juga ya, biar Anda tahu itu. Jadi saya masuk STAN tahun 89 itu, maaf sambil saya mengingat-ingat ya, kalau saya tidak salah itu ya,
jurusan akuntansi itu sekitar 700 sekian, hampir 800 orang. Nah, jadi akuntansi paling banyak ya dulu. Akuntansi itu bisa 700, 800, non akuntansi itu masing-masing paling 150 gitu. Ada yang cuma 40, ya paling banyak pajak itu paling 300 lah, separuh dari akuntansi. Dan untuk Anda ketahui gitu ya, ketika saya masuk sebanyak 700 sekian sampai 800 itu, saya tidak tahu persis angkanya ya, tapi 700 lebih, di wisuda untuk Anda ketahui itu tidak sampai 500. Yang di wisuda itu hanya sekitar 300 sekian. Jadi separuhnya hilang. Ini biar Anda tahu betapa betapa apa namanya selektifnya ya kompetisi yang ada di kampus kita. Bukan berarti kemudian dosennya memang sengaja memaksakan hilang separuh, enggak. Semua aturan dikemukakan di depan. Mahasiswa diingatkan terus-menerus bahwa Anda tidak aman di kampus ini kalau Anda main-main, memangnya gitu. Yang dibutuhkan adalah mahasiswa yang giat belajar. Tugas Anda cuma satu kok, 3 katanya, kata Pak Direktur yang lama itu, Pak Seno namanya. Jadi tugas mahasiswa cuma 3, itu belajar, satu sebenarnya. Jadi cuma itu aja tugas Anda, belajar, nggak ada yang lain. Anda nggak usah yang lain. Jadi memang doktrinasinya seperti itu dulu. Kalau Anda tidak belajar, jangan menyesal kalau Anda kemudian drop out. Di era itu yang drop out separuh tadi itu nggak ada satupun yang komplain. Nggak, maaf ya. Ini saya harus ngomong apa adanya. Curhat sedikit kepada Anda kaum milenial. Ya buat saya kaum milenial tuh cengengnya minta ampun. Sorry gitu. Jadi di era kami nggak ada tuh kemudian yang drop out itu nangis-nangis, lapor ke orang tua, lapor ke polisi bahkan, lapor ke pengadilan gitu ya. Kemudian melakukan PTUN itu nggak ada. Bukan berarti hukum nggak ada, PTUN itu udah ada dari zaman dulu. Tetapi kami menerima dengan lapang dada bahwa kami drop out ya karena kami tidak memenuhi kualifikasi yang diminta oleh kampus, gampangnya begitu. Dan itu fair dalam dunia akademik. Ya. Tapi sekarang ini memang semakin aneh ya, sorry ya saya nyebutnya begitu. Dunia kita semakin aneh menurut saya, di mana kebebasan berpendapat itu memang sangat luar biasa, dan kemudian tuntutan itu juga menjadi semakin tinggi. Gitu. Ya, saya kira Anda mungkin sudah pernah saya jelaskan ya, karena beberapa tahun yang lalu kan ada mahasiswa program studi diploma 3 Bea Cukai yang di drop out, saya lupa berapa orang, yang kemudian mereka beramai-ramai mengajukan PTUN itu ke pengadilan. Dan kalau tidak salah kabarnya mereka menang itu di PTUN. Tapi kemudian kampus mengambil jalan banding, ya karena mengajukan banding ke pengadilan tinggi gitu. Dan kita akan tantang terus ya banding ini sampai ke Mahkamah Agung, bila perlu sampai kasasi. Saya tidak tahu nanti hakim itu melihatnya dari perspektif yang mana, gitu. Melihatnya dari perspektif administrasi penyelenggaraan negara atau melihatnya dari perspektif akademik. Gitu. Mudah-mudahan ada hakim yang hatinya masih bukan polos ya, masih bersih lah. Dia bisa membedakan mana aspek hukum, mana aspek akademik. Gitu. Ya, jadi tapi gini, ternyata hal seperti itu bukan terjadi di kampus kita ya, di beberapa kampus lain sama gitu. Saya ngobrol sama dosen, oh sama Pak, di kampus kita juga begitu Pak. Sekarang ada anak di drop out itu kemudian mereka protes dan ngajukan PTUN Pak gitu, padahal dia perguruan tinggi swasta gitu. Itu kan aneh gitu. Kalau swasta itu nggak bisa di PTUN itu penyelenggaraan negara. STAN bisa di PTUN, perguruan tinggi kedinasan milik pemerintah bisa di PTUN secara administratif. Nah, secara akademik ini yang debatable ya. Mudah-mudahan hakimnya bisa melihat secara lebih jernih. Nah, ini sudah mulai itu. Kemudian salah satunya yang drop out kemarin itu ngoceh pada saat Bu Menteri melakukan press release ya, di YouTube dan nulis tuh di YouTube, dan banyak yang komen di sana bahwa seharusnya STAN itu tidak menerapkan sistem drop out. Bayangkan. Saya kalau boleh ngomong gitu ya sudah, kita bikin deklarasi aja. Anda nih semester 1 ya, misalkan saya bilang selamat datang di kampus PKN STAN, 3 atau 4 tahun lagi Anda lulus sebagai alumni. Anda nggak usah ngomong ngapain, Anda duduk manis, datang ke kampus, kalau normal ya dengerin dosennya, tidur juga boleh. Kalau online begini ya silakan Anda mau off-kan kamera, tidak pun kamera, nggak masalah. Karena apa?
3 atau 4 tahun lagi Anda akan menyandang predikat lulusan. Gitu. Ya, jadi lucu sekali gitu kalau ada permintaan. Bukan berarti dosen pasti mendrop out Anda, enggak. Drop out itu tergantung Anda ya. Andanya malas-malesan, ya masa Anda diluluskan gitu. Ini saya ini buat Anda ya, pesan buat Anda. Sorry ini nggak ngomongin akuntansi dulu. Kan Anda semester 4 ya, semester depan itu Anda sudah menyusun KTTA, ya, karya tulis tugas akhir. Please, Anda penuhi jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan ya. Kapan membuat proposal, jangan lewat, karena ada satu mahasiswa di bawah saya. Itu proposalnya lewat waktu dan jadi masalah. Mau di drop out, Kaprodinya takut di PTUN, bayangkan itu. Kaprodi, Pak Direktur takut waktu itu. Saya sebagai pembimbingnya enggak, drop out aja gitu. Kalau memang ketentuannya begitu, enggak peduli saya. Tapi karena kampus masih khawatir, akhirnya diizinkan untuk melanjutkan ke penyusunan KTTA. Dan ini KTTA tinggal seminggu lagi, tetapi yang bersangkutan sampai hari ini belum memasukkan draft. Saya sudah warning secara umum, tidak yang bersangkutan, enak banget gitu. Ya, saya sudah warning ke grup, tolong Anda kejar. Ya, dan jangan paksa saya untuk menandatangani di saat-saat deadline. Ya. Ketika saya rekam semua sekarang, ya. Jadi pengalaman masa lalu saya rekam, apapun aktivitas Anda, kalau Anda nggak pernah say ke saya, ya saya nggak akan pernah say ke Anda juga. Gitu ya. Nah, kalau memang sampai dengan saatnya nanti tidak menyusun KTTA, mohon maaf ya, Anda tidak menyusun KTTA, nilai Anda 0, dan Anda pasti drop out. Nah, sehingga ini tolong nih, mumpung Anda masih semester 4 ya, nanti semester 5 please gitu. Anda patuhilah aturan-aturan. Yang skripsi juga sama ya. Makanya saya lagi sibuk banget ini. Tadi malam tuh saya sampai jam 11 jam 12 itu masih mengoreksi beberapa KTTA yang masuk dan skripsi. Yang masuk kan ada 15 KTTA dan 4 skripsi. Yang halamannya itu nggak main-main ya, rata-rata tuh halamannya di atas 100 semua. Jadi bacanya capek banget gitu. Ya, ada beberapa yang saya akan berikan nilai tinggi itu karena mereka sudah menyerahkan dari beberapa minggu yang lalu dan ada perbaikan-perbaikan. Itu nilainya pasti akan kasih nilai tinggi karena dia effortnya luar biasa. Yang tiba-tiba baru nyampe tadi malam, Pak nih Pak ya sudah jadi ya Pak gitu. Ya, saya oke, nggak masalah, itu tugas saya akan koreksi, tapi nilai pasti nggak akan tinggi. Ya, mohon maaf ya, paling maksimal B lah saya kasih. Tapi kalau yang tadi ya dari awal sudah in touch ya, kemudian mengirimkan draft, saya koreksi, diperbaiki, kirim lagi, perbaiki lagi, itu nilainya saya berani lah kasih nilai A. Gitu. Artinya nanti kalau di antara Anda siapa tahu ketemu saya sebagai pembimbing KTTA, saya akan lakukan hal yang sama. Ya. Tapi bagi yang ujuk-ujuk gitu ya jangan harap dapat A ya, itu maksimal B lah saya kira. Ya, karena memang harus minimal B kalau saya lihat, 1 B minus ya. Ya kita lihat. Begitu, sorry curhat dulu ya, biar Anda paham nih. Saya nggak ingin Anda fail gitu ya, dan juga nggak ingin Anda cengeng gitu atas apapun yang terjadi pada diri Anda. Gitu. Karena kita online ya. Kalau di kelas kan saya bisa plototin Anda langsung di kelas ya. Kalau di sini online agak susah. Oke, silakan komentar, ada pertanyaan untuk AKM. Bu Hani sudah pesan kemarin, AKM itu menjadi momok bagi mahasiswa pajak, kata dia begitu. Akuntansi momok. Iya. Karena memang Anda tidak dispesialisasikan untuk memahami akuntansi secara detail ya. Ya di akuntansi itu ya wajib. Jadi kalau untuk pajak itu suplemen, tetapi suplemen yang penting menurut saya. Tidak ada. Izin Pak. Sorry Mas Putu, Arya silakan. Tadi kan ada akun recovery impairment loss itu Pak. Itu nanti kalau di laporan keuangan masuknya di mana? Recovery gini, jadi begitu ada kata-kata recovery, gitu ya, itu allowance itu masuknya di laporan posisi keuangan. Ya, jadi statement of financial position, ya, tidak masuk ke income statement. Tadi nggak muncul ya, karena tadi kan sebenarnya yang journal recovery itu untuk memberikan contoh apabila terjadi pemulihan disebutnya. Apabila terjadi pemulihan loss dan sebagainya, maka Anda mencatat ke recovery tadi. Tapi tadi kemudian di bagian akhir ya, terima kasih ya diingatkan. Tadi di bagian akhir, sorry saya sambil ngecek absen Anda sebentar ya. Jadi di bagian akhir tadi tidak disebutkan
atau disajikan pelaporannya. Tetapi kalau ada kata-kata recovery, maka recovery itu ada akun ya, akun apapun menggunakan kata recovery itu masuknya di statement of financial position. Sama seperti allowance, sama seperti accumulated gitu ya. Nah, karena yang ada di income statement itu hanya akun-akun yang memang berbau ya, saya sebutnya begitu ya, berbau penerimaan dan berbau pengeluaran. Penerimaan itu revenues, pengeluaran itu adalah expenditures atau kita nyebutnya expense, ya, expenses. Di luar itu seperti misalkan ada yang pakai unrealized gitu ya, unrealized gain, unrealized loss kayak gitu-gitu tuh itu pasti tidak ke income statement. Begitu Mas Putu. Itu kata kunci ya di dalam akuntansi. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada. Ya, oke. Kita akhiri ya 9.15. Ya, sudah cover. Jadi masih ada 45 menit. Silakan Anda pelajari kembali materi ini dan sebenarnya nggak terlalu rumit ya, asal Anda mau belajar. Toh ini yang selalu saya tekankan berkali-kali, mungkin ngulangi lebih dari 10 kali bahwa ujian Anda open book. Jadi Anda siapkan saja buku atau Anda siapkan gadgets Anda. Ya gini, Anda harus menyusun strategi ya. Pak, saya cuma punya HP gitu, jadi saya susah juga belajarnya. Ya Anda maaf ya, Anda adalah manusia kan gitu, punya brain, punya otak yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah itu untuk digunakan dalam berpikir. Dan setiap manusia itu punya daya kreativitas, dan anak-anak milenial itu kreativitasnya tinggi. Apalagi Anda kemudian adalah orang-orang terpilih, ya, sehingga gunakan smart brain Anda. Gimana caranya dengan keterbatasan media yang Anda punya, Anda tetap bisa optimal. Ya. Misalkan ya mau nggak mau ya, Pak saya cuma punya HP, HP-nya juga agak sulit ya. Setiap file itu diambil, kemudian kalau disimpan semua nggak cukup memorinya, Anda catat. Kalau Anda nggak bisa print karena Pak boro-boro ngeprint gitu ya, jadi laptop aja nggak punya dan sebagainya, Anda catat lah. Kutip kata-kata kuncinya Anda catat. Ya, di era kami juga kan nggak ada handphone, nggak ada laptop ya, di zaman kami semua kami catat. Ya, kami dapat buku memang, tapi buku nggak bisa juga kita andalkan. Jadi saya buat resume. Nah, ketika ujian saya belajar resumenya saja, dan kemudian pada pada satu sini saya belajar resume saja. Ya, buat saya itu siap pada saat saya menghadapi ujian tengah semester. Karena nggak mungkin saya buka buku yang tebalnya segini tuh akuntansi itu ya. Jadi nggak mungkin saya pelajari semua. Jadi saya selalu membuat resume dulu. Ya, mohon maaf ya, bukan sombong ya, makanya akuntansi saya A semua gitu ya. Ya, intermediate accounting A, principal accounting A, akuntansi advance A, cost accounting A, sistem akuntansi A gitu ya. Karena memang saya membuat resume gitu. Ya, bukan berarti saya pintar, enggak, masih banyak yang lebih hebat dari saya gitu ya. Yang IP-nya tinggi dari saya juga banyak sekali gitu. Tapi paling tidak untuk akuntansi menjadi major saya. Basic saya IPA. Kalau Anda ada yang dari IPA ya sama lah. Stres juga belajar akuntansi kan dari dari ilmu pasti kemudian masuk ke ilmu sosial. Tapi ya sudah. Ya saya hadapi saja lah gitu. Bisa juga ya. Baik, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat mengikuti ujian tengah semester. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan ya. Untuk seluruh mata kuliah, saya tidak hanya berpesan untuk akuntansi keuangan saja, tapi untuk semua mata kuliah Anda fight, karena ini menyangkut masa depan diri Anda. Nah, insya Allah kalau Anda berjuang sekarang, maka Anda akan mendapatkan hasilnya di masa yang akan datang. Saya selalu kalau di pembimbingan akademik menyebutnya apa yang Anda lakukan hari ini itu adalah sebuah investasi. Tadi kan kita lagi nyebut investasi ya. Investasi itu hubungannya dengan return. Investasi itu hubungannya dengan risiko. Jadi kalau Anda belajar menyebutkan risk and return, maka investasi itu ada di dua-duanya. Ada return yang akan Anda peroleh kalau Anda selesai kuliah dari kampus kita, yaitu Anda diangkat jadi pegawai negeri sipil. Banyak orang berharap pengen jadi ASN ya, dan itu susah setengah mati. Kompetisinya juga sangat sulit, seleksinya juga sangat sulit. Anda sudah setengah jalan lah kira-kira begitu. Kemudian yang kedua ada risiko, tadi kalau Anda nggak belajar risikonya Anda tidak lulus misalnya, itu risiko terburuk yang bisa ada. Sehingga
jadikan apa yang Anda lakukan hari ini adalah sebuah investasi dan insya Allah Anda bisa mendapatkan return-nya di masa yang akan datang. Ya, lakukan yang terbaik untuk ujian besok. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nanti saya akan tulis ya tugasannya di LMS. Oke, sampai ketemu lagi. Pak, izin itu Pak mengingatkan sorry. portal. Iya, ya, oke. Sudah saya save tadi portalnya, tinggal saya akan input ke sana. Ya, terima kasih diingatkan. Sama-sama Pak. Oke ya, sampai ketemu lagi. Saya close ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak.